Selamat malam Kak, kami yang Bandung 2024 ingin mewawancari Kakak mengenai usaha yang Kakak jalankan saat ini. Perkenalkan, nama saya Jovito Santoso dan dua teman saya bernama Naufal dan Renaldi. Ya, boleh perkenalan dulu Kakak. Nama Oke. Kakak siapa? Dari mana? Ya, perkenalkan nama saya Chelsea Vanessa Lauren. Saya berasal dari Majalengka yang ada di Jawa Barat. Ya, saya merupakan owner dari PB Chelsea. PB Chelsea merupakan perusahaan beras yang tentunya berada di bidang pangan. Gitu. Kalau boleh tahu, kenapa kakak memilih di bidang pangan? Kenapa saya milih di bidang pangan? Karena saya melihat peluang bisnis yang bisa saya ambil kalau saya membuka usaha tersebut. Tentunya manusia sebagai makhluk hidup nggak bisa hidup tanpa makan kan. Maksudnya manusia tuh selalu membutuhkan makanan apapun itu, terutama yang merupakan makanan pokok sehari-hari kita. Kita kan tinggal di Indonesia nih. Kalian tahu sendiri kalau misalkan Indonesia itu masyarakatnya mayoritas makannya nasi gitu. Siapa yang bisa hidup tanpa beras sih? Nggak ada kan? Maksudnya mayoritas dari masyarakat Indonesia itu makan apapun tuh selalu makan sama nasi. Kalau misalkan belum makan nasi, itu bukan makan gitu kan. Iya, benar sekali. Kalau orang Indonesia belum makan nasi itu belum makan ya. Nah, betul. Oh iya, mengapa Kakak itu tuh memilih di produk beras? Padahal kan ada produk-produk lain gitu. Kenapa ya Kak? Apa itu passion? Apa-apa? Oke, sebenarnya saya milih ini tuh bukan hanya sekedar dari passion gitu. Sebenarnya kalau misalkan ditanya diri saya passionnya apa, passionnya bukan membuka perusahaan beras gitu maksudnya. Kalau saya sendiri sebagai owner dari PB Chelsea ini, saya merasa kalau misalkan sebuah bisnis itu nggak melulu tentang passion gitu. Maksudnya kayak ya tentu passion dibutuhkan, cuman bukan merupakan yang hal utama gitu. Jadi saya sendiri melihat kalau misalkan beras itu bakal selalu dibutuhkan, beras itu selalu dicari di masyarakat sekitar Indonesia. Nah, makanya saya memutuskan untuk membuka perusahaan di bidang beras itu gitu, karena saya merasa kalau kita membuka sebuah usaha atau membuka sebuah bisnis, kita harus melihat dulu apa sih yang diperlukan oleh masyarakat dan apa yang akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Dalam menjalankan usaha ini, Kakak melibatkan siapa aja dalam usaha ini? Dalam usaha ini saya melibatkan kedua orang tua saya. Saya bersama kedua orang tua saya menjalankan bisnis ini. Dalam produk yang dipasarkan itu, segmennya itu di kota mana saja ya Kak? Yang sudah kita ketahui kalau perusahaan saya itu adanya di Kota Majalengka. Nah, sehingga produk-produk ini kebanyakan dipasarkan ke kota-kota di sekitar Majalengka. Nah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita sudah memasarkan produk-produk beras kita ke luar Kota Majalengka gitu. Kan produk Kakak ini udah meluas ya, udah di luar Kota Majalengka juga. Nah, itu biasanya ada permasalahan apa aja sih yang sering terjadi di perusahaan Kakak tuh? Sering kali kita kalau misalkan mendapat orderan yang cukup banyak nih, kebutuhan konsumen sangat banyak, kadang kita kewalahan gitu, nggak ke-handle semuanya gitu. Jadi kayak ya ada miskomunikasi antara saya dengan konsumen dan yang lain-lain gitu. Itu tantangan terberatnya sebenarnya. Kak, kalau strateginya untuk mengatasi jika kondisinya tidak mencapai target itu sendiri gimana ya? Ya tentu saja kita nggak bisa ngontrol kan kalau target kita apakah bakal kecapai atau enggak. Nah, kalau misalkan seandainya tidak mencapai target penjualan, berarti harus ada usaha lebih dong dari kita sendiri. Nah, usaha lebih itu bisa berupa kita bisa mempromosikan produk kita lebih luas lagi gitu. Kita bisa buka dari sosmed, dari Instagram dan lain-lain gitu buat promosiin supaya kita bisa menutupi pengeluaran-pengeluaran yang sudah keluar gitu maksudnya. Jadi supaya buat nutupin lah gitu.
Kalau dari kakak sendiri dalam usaha ini akan berencana membuka cabang lagi untuk produksinya atau bagaimana untuk depannya? Untuk cabang mungkin saat ini belum ya. Maksudnya tidak tahu untuk beberapa tahun ke depan mungkin. Kalau untuk saat ini sih kita belum mikir ke sana sih. Belum mikir buat ada cabang gitu. Kalau cara mengukur kepuasan pelanggan tuh gimana sih Kak? Kalau menurut Kakak? Cara ngukur kalau misalkan konsumen puas dengan barang yang kita jual, berarti kita bisa lihat dengan cara apakah konsumen yang sama itu memesan beras lagi atau membeli beras ke perusahaan saya lagi apa enggak gitu. Kalau misalkan konsumen itu puas dengan barang yang kita berikan, dengan barang yang kita jual, nah sehingga konsumen itu bakal datang lagi kan, bakal membeli lagi gitu. Nah jika misalkan konsumen itu nggak datang lagi, nah berarti kita harus bertanya-tanya tuh, nih ada masalah apa dengan beras kita, apa yang kurang. Nah kita harus cross check lagi, kita harus evaluasi lagi kekurangan apa yang ada di barang kita. Jadi harus selalu aware lah, harus selalu sadar sama konsumen-konsumen yang di luaran kita. Apakah permintaan tiap tahun itu naik apa turun ya Kak tiap tahun? Kalau misalkan permintaan tiap tahun, selama ini sih dari tahun ke tahunnya semakin meningkat, puji Tuhan. Apalagi pas COVID ini, puji Tuhan perusahaan saya meningkat gitu. Oke Kak, untuk penutupan kesempatan kali ini, ada pesan-pesan untuk anak muda zaman sekarang nggak nih yang lagi mau ngajis usahanya? Kalian yang ada di universitas, masih sebagai mahasiswa nih, kalian boleh buat coba-coba bisnis-bisnis gitu saat masih muda. Nah, karena kalau misalkan kita akan membuat sebuah bisnis, kita harus selalu komitmen. Kita mempunyai komitmen yang tinggi dan kita harus selalu tanggung jawab atas keputusan yang kita buat. Kita harus selalu aware, harus selalu sadar apa yang dibutuhkan masyarakat, masukan dari konsumen. Kita juga harus bisa nerima kritik dan saran dari orang-orang sekitar gitu. Jadi kita jangan menutup diri bahwa udahlah kita udah bagus bisnisnya gitu. Nah, jangan kayak gitu. Jadi harus selalu semangat. Gagal nggak apa-apa, coba lagi gitu. Ya udah Kak, mungkin sesi wawancara ini kita sudahi dahulu. Terima kasih sudah mau menjadi narasumber kami. Terima kasih sebanyak-banyaknya Kak. Oke, sama-sama Kak. semuanya. Terima kasih, Semangat Kak. terus, jangan patah semangat.